Halo Pak Jutar, selamat malam atau mungkin selamat pagi, selamat siang, selamat subuh atau pada zuhur ketika kalian lagi nonton tayangan ini. Kembali lagi di episode ini dari Bajatin, dan kali ini kita akan membahas tentang politik sakit hati apa politik sakit hati. Agak sedikit berbeda ya, dua hal yang sedikit berbeda. Oke. Sesuai dengan udah kalian lihat mungkin di thumbnailnya ya, kita akan bahas tentang Megawati dan Jokowi ya. Apakah mereka ini ada sakit hati di antara mereka? Sebelumnya dari kita bahas, tanyakan dulu kepada Pak Rizal. Gimana menurut dari pandangan Pak Rizal? Ya, kalau dibilang sakit hati ya, uh, kita bisa lihat sih sebenarnya kan isu-isu Isu-isu soal diperpanjangnya 3 periode maksudnya. ya 3 periode kepresidenan, Jokowi. masa jabatan Pak Jokowi kan awalnya muncul isu-isu itu kan. Ya, Ya bisa jadi karena kalau menurut yang saya baca sih, keterangan dari Adrian, apa itu dulu? uh, dia mengatakan bahwasanya ya memang Pak Jokowi sakit hati karena tidak diindahkan keinginannya Oh, jadi oleh keinginan Jokowi untuk 3 periode? jadi karena keinginan Pak Jokowi sehingga Ibu Mega, Ibu Megawati tidak mengindahkan keinginannya Pak Jokowi. Ini terkonfirmasi apa yang Terkonfirmasi. Ini saya baca aja ya. dari sebuah artikel? Oke. Ini yang merilis CNN. Politikus PDIP Adriana Adriana Pitupulu mengklaim klaim ya, persoalan ya guys. persoalan perseteruan partainya dengan Presiden Joko Widodo menjelang tahun politik Pilpres adalah soal presiden 3 periode, Yang di mana ada yang menyebutkan masalah bermula dari sikap Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Kenapa ditolak? Nah, karena menurut Ibu Megawati itu sudah apalagi namanya bertentangan dengan konstitusi. Ya. Nah, apakah ini keluar dari Jokowi? Ini kan isu. Ya ini kan dari Bang Adrian. Ya. Dia bilang itu. Jadi belum tentu ini keluar dari Jokowi kan? Belum. Jadi saya mencomot dari artikel dari CNN yang dimana perkataan dari Adrian Pitupulu. Gitu. Apa di situ dia bilang itu dari Jokowi? Di sini dia tidak mengucapkan bahwasannya. Dia mengklaim. Oh, dia mengklaim. Jadi awal mulanya karena sikap Ketua Umum Megawati menolak karena isu ini sudah beredar. Ya. Jadi kita tidak punya kepastian apakah itu dari Jokowi sendiri atau para pendukung Jokowi, kita nggak tahu. Dan Adrian tidak mengatakan kalau itu dari Jokowi atau bukan. Ya toh? Ya. Begitu ya? Betul. Oke. Kemudian dia menyebutkan bahwasanya ada pihak yang marah. Ada pihak yang marah. Ada pihak yang marah. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi, menjaga republik ini, menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Nah, kemudian dia menjelaskan bahwasanya dulu ada yang datang minta jadi wali kota, dapat rekomendasi dikasih, kemudian minta lagi dapat rekomendasi dikasih lagi, lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi, lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kemudian minta rekomendasi dikasih lagi, kedua kali dikasih lagi, gitu. Ucap Adrian. Lalu ada lagi minta untuk anaknya, dikasih lagi. Kalau ada minta untuk menantu, lalu dikasih lagi. Gitu. Jadi banyak dikasihnya lah. Pada intinya Megawati merasa beliau banyak jasanya terhadap Jokowi. Iya. Dan semua para pendukung, para partai anak-anak kader dari Megawati pun mengklaim bahwasanya Jokowi dilahirkan, dibesarkan oleh PDIP. Ya, Kemudian ketika keinginannya tidak dipindahkan, maka ini ya apa? Perkataan dari beberapa kader partainya PDIP. Apa? Bahwasanya karena tidak diindahkan keinginannya ini, sehingga Jokowi mencari cara. Keinginannya ini itu apa? Yang 3 periode. Oh, berarti jadi ini sudah sesuatu hal yang mustahil, kan? Ya, keinginannya ini dari Jokowi berarti kalau kamu gitu. Iya, kan perkataannya. Dia tidak menyebutkan nama. Tidak menyebutkan nama, tetapi banyak daripada kader partai daripada PDIP itu bahwasanya mengatakan bahwasanya karena tidak diindahkan keinginannya. Ini kan orang. Iya. Nah, siapa orang ini? Ya, siapa yang disebutkan? Pada intinya ada sebutin nama di situ ya, Bacoters ya. Kira-kira ini siapa? Menurut Bacoters siapa? Tulis di kolom komentar. Ini menyambung-nyambungkan ya. Sehingga kalau rakyat melihat itu kan memang ya ada benarnya juga. Ya, tapi kembali lagi kalau
untuk pasti dan benar tidaknya kita nggak tahu. Tapi dari partai PDP pun selalu menyebutkan bahwasanya Pak Jokowi itu dibesarkan di partai tersebut. Kemudian seperti mengundang lah kurang lebih seperti itu ya. Memang tapi juga tidak bisa dipungkiri ketika waktu sebelum apa namanya dia di wali kota memang ya itu kan Jokowi sudah moncer ya, namanya sudah moncer gitu, sehingga diusung untuk Jakarta. Iya, Ya. yang mengusulkan itu kan, yang membujuk waktu itu kan Pak Yusuf Kala. Iya, siapapun itu pada intinya adalah Jokowi sudah punya fanbase sendiri. Kalau kita ngomongin masalah artis ya, dia udah punya fanbase sendiri. Jadi sangat wajar di dunia politik semua menang, sangat wajar. Gak usah, semua menang sangat wajar. Dan kayaknya untuk personal ya, pemilu ini adalah kayaknya pemilu yang paling ngaco deh ya. Sini ke sini ini jadi putar kesini bolak-balik mondar mandir gitu loh. Dengar di pemilu ini nih yang kayak ya mau nyebut nama aja udah sampai saya tuh bingung karena udah kebanyakan sih muter-muter gitu. Yang tadinya di sini, yang tadi ini bela ini sekarang jadi putar balik, waduh terlalu banyak kalau nyebut nama juga udah bingung ya. Mungkin bacanya juga udah tahu ya. Dan juga kalau menurut saya juga this is the most pilpres yang terbakar sih, karena dengan tadi yang saya bilang si pindah sana sini bla jadi banyak yang sakit hati. Yang kasus Sandi Salaman dari terima salamnya, terus yang nggak boleh masuk ke rumahnya, ada ya mungkin udah baca berita-berita ini di channel yang lain ya. Di berita tadi jadi ada momen yang dimana Ibu Megawati ini turun dari tangga, dibopong dengan keduanya, di kanannya Pak Jokowi, di kirinya ya, kemudian terlihat Ibu Mega melepaskan dia tangannya Jokowi kan, ya, dan tidak melepaskan gandengannya Ganjar gitu. Ya, tapi yang paling ini yang paling terdampak itu sebenarnya Gibran ya. Kita bisa lihat Gibran sekarang banyak sekali yang mencemooh, menghina, segala macam. Tapi kayak bapaknya sih dulu begitu juga. Bapaknya dulu. Enggak, tapi nggak separah Gibran sih. Kayaknya sih nggak separah Gibran ya. Gimana menurut baca tadi? Karena menurut saya juga kayak ini Gibran mentalnya keren juga nih anak. Ya, dengan segitu bagus. Keren juga, kita harus akui loh. Dia mentalnya ini loh. Nggak tahu itu mana yang istilahnya boleh dikata, mana yang istilahnya beneran atau skenario, kan juga nggak tahu kan. Ya jadi memang kalau ini kan juga bukan istilahnya apa ya, pertarungan politik yang jadinya berseberangan bukan yang pertama kali ya kan. Kita masih juga ingat dari zaman ayahnya Megawati ya, yang akhirnya Bung Karno berseteru dengan Bung Hatta. Tapi yang terparah sih ya Bung Karno sama Prasetyo ya, karena Prasetyo kan sampai bikin yang separatis kan, itu kan tercatat juga di sejarah. Jadi sekarang gini, apa ini setara nggak kira-kira dengan zamannya Megawati dengan SBY? Apanya setara apa? Nah, maksudnya kan juga politik sakit hati kan ya. Pada saat itu ya berarti kan kayak gini nih, maksudnya ada unsur sakit hatian. Ya, mereka bertemu di suatu acara kayak mereka bertemu di 17-an di istana dan segala macam, tapi nggak saling tegur, gitu kan? Apakah menurut kamu ini setara atau lebih parah kan kali ini? Lebih parah sih baper-baperannya. Ya makanya this is the most baper pilpres ever. Tapi kan gini, satu yang harus kita pahami di sini adalah politik itu memang seperti itu. Jadi mainnya memang seperti itu. Aturannya seperti itu. Jadi justru orang yang berpolitik kok baper ya, gitu. Yang harusnya sudah tahu emang kayak gitu modelnya politik itu kayak gitu. Terutama ke para pendukungnya sih sebenarnya ya. Yang paling baper tuh pendukungnya. Ya nggak ada di antara mereka. Yang lebih baper tuh pendukungnya. Sama sih menurut saya, sama aja. Ya of course ini dia juga baper ya. Tapi ini yang saya tahu ya, kalau dibilang di Mega itu sakit hati nggak sih? Menurut saya sakit hati karena gini, sewaktu Pak Jokowi ini diusulkan untuk jadi gubernur DKI pada saat itu kan yang dia meminta ke Skala kan, kemudian Skala membujuk Ibu Megawati kan. Nah, Ibu Megawati pada saat itu terpecah dengan suaminya sendiri almarhum.
Sabinya pada saat itu tidak mendukung Pak Jokowi, justru dia beda jalan, kan? Tapi dia menantang suaminya. Karena apa? Karena Jokowi, ya nggak? Waktu Ya nggak gubernur. sih? Waktu gubernur DKI pada saat itu diusulkannya. Oh, pada saat itu ya maaf sekali, I'm not really remember about that. Mungkin kalau ada yang masih ingat apakah perkataannya Pak Rizal ini tadi tervalidasi atau tidak, mungkin kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan ya, by the way, kita juga belum sedikit memberikan disclaimer. Ini sedikit disclaimer ya, baca terus ya. Kami berdua ini bukan dari basicnya soal politik ya. Dari orang politik, saya dari dunia kesehatan, beliau dari dunia ekonomi. Jadi dan juga makanya kita juga ya kita punya pekerjaan kita masing-masing. Sekarang juga kita akhirnya kembali lagi syutingnya outdoor, ketemu di tengah-tengah lagi karena memang waktu kita yang agak sulit tapi demi konten dan demi konten, demi mengedukasi lah ya, demi konten kesannya gimana kan, demi mengedukasi dan demi ngebacot buat para bacot harus kita sebut-sebutin ya. Juga ya gitu. Jadi kalau masih yang belum subscribe, ya gimana nih ya? Gimana itu menurut Ande? Ribuan yang nonton, yang subscribe, dikit. Pada males tuh. Tekan tombol merah. Subscribe itu gratis loh. Subscribe nggak kena pajak, sumpah. Sumpah nggak kena pajak. Nah ini juga ada salah satu apa ya? Mungkin bukan kepada konspirasi tapi lebih kepada mungkin my own assumption kali ya, my own assumption ya, atau ya mungkin itu kali ya. Bisa jadi juga ini adalah quote unquote ya, akal-akalannya dari Prabowo, Megawati, Jokowi. Kenapa? Ya, seperti Kenapa? Iya. Kenapa? Karena pada saat sampai saat ini kita syuting ini, yang which Gibran sudah ke KPU, itu Gibran masih pegang KTA-nya PDIP. Ya. Bahkan mungkin juga udah pada lihat ketika daftar di KPU ada bendera PDIP berkibar. Jadi kalau saya pikir-pikir, apakah ini sebuah konspirasi antara mereka bertiga yang penting agak something gitu. Politik kan gitu kan. Gue dapat apa di balik semua ini? Kalaupun mereka mau skenario kan apapun itu, ini politik. Yang penting gue dapat apa? Intinya kan gitu. Ya seperti yang saya sudah singgung di konten sebelumnya, rasanya saya ada komentar netizen terkait itu kan, bahwasanya kalau sampai sekarang Jokowi dan Gibran belum dipecat atau mengundurkan diri, artinya ada drama. Ya. Ada, Jadi sama-sama untung. Berarti kita bisa berasumsi kalau sampai saat ini sama-sama diuntungkan. Bisa kan konspirasi itu terjadi mungkin. kalau saya melihat terlalu banyak drama, pusing. Mending yang nggak ada drama deh. Enggak sih. Sebenarnya ini yang bikin seru loh. Ini yang bikin seru. Bukan seru. Jadi kayak kalau saya melihat itu ya, dia deh negara kita ini udah banyak permasalahan yang mesti kita fokus di situ. Terus yang mesti kita lihat, kembangkan, bangun dan lain sebagainya. Ngapain kita disebutkan dengan drama para elit petinggi ini, ya kan? Yang penting nggak usah. Ya. Himbauan yang sangat bagus, yang sangat idealis ya. Tapi kayaknya nggak mungkin. Politik tanpa drama kayaknya nggak mungkin. What do you think? Bacokas, what do you think? Politik tanpa drama nggak mungkin. Terlalu panjang dan berliku ya. Drama ini kan bukan baru. Dimulai waktu awal-awal pun Pak Jokowi akan mencalonkan diri sebagai presiden kan, drama-drama itu sudah mulai. Dan kalau mau dilanjutkan ya saya rasa udah basi meskipun para pemainnya baru, muka wajah-wajah baru, tapi lah cara mainnya udah ya this is politik. Cara lama gitu yang bisa ketebak. Ya, ini politik, mau bilang apa? Ini politik, ini solidis. Tapi maksud saya adalah kalau pengen drama, jangan pakai cara lama. Tapi ini hanya cara lama, tetapi wajah-wajah baru. Iya. Oke. Nanti nggak? Kalau emang drama ya, gitu. Ya emang drama. Maksud saya begini, kalau memang ini di-create di sesuatu yang baru ini nih. Kalau misalkan ini di-create, lanjutkan.
Ya kalau emang sesuatu yang di-create, ya pakai cara yang baru kan. Cara yang baru, pemain yang baru. Ini kan caranya lah, cara lama nih. Gampang banget. Udah lah, rakyat pintar lah melihat ini. Ya. Oh ya, baca terus another disclaimer. Kita we not affiliate with any kind of party. Nggak ada, kita nggak terhubung dengan partai manapun. Ya. Dan kita juga tidak ada untuk kayak lebih mana kemana. Tapi kalau ada di-invite untuk gabung salah satu partai gimana? Kalau for me enggak dulu deh, it's not my forte ya. Saya di sini hanya sebagai rakyat ya, Yeah. hanya sebagai rakyat yang Public figure aja sekarang, mengomentari aja gitu, public figure berbicara aja sebagai sekarang rakyat. nggak diundang mengajukan diri kenapa? Ya, ya it's time gitu aja. Karena politik buat saya seru untuk ditonton sampai saat ini, kan ke depan nggak ada yang tahu ya, tapi for me sampai saat ini politik sangat seru untuk sebagai Kalau saya sih saya agak sebagai tidak. rakyat gitu misalnya. Kalau saya agak tidak. Dibilang seru sudah enggak, karena kan udah ketebak nih, udah langkah-langkahnya udah ketebak pada akhirnya gitu. Jadi nggak ada keseruan di situ bagi saya. Nggak keseruan ya. Nggak ada, karena udah ketebak. Yang seru itu kalau nggak ketebak nih, misalkan tiba-tiba yang ternyata tiba-tiba nggak jadi. Seru ya, Seru nggak ketebak kan? Kayak kan nggak mungkin gitu. Dan pendaftar ke KPU tiba-tiba nggak jadi kan? Plot twist Seru, jadi itu. iya. Ya, tapi memang selain yang dari kemarin kita bahas dari info dari Tempo ya, untuk Pratikno Pak Prabowo kan, itu memang kan di antara para kedua partai kan, mereka kan voting kan, yang memang yang teratas Gibran. Tapi kalau benar tuh seperti yang tadi kamu bilang, kalau misalkan tiba-tiba Gibran mengundurkan diri, plot twist dan baru seru. Setuju nggak? Setuju nggak? Baca terus setuju nggak? Kalau itu baru seru. Yang tadinya mungkin di Instagramnya Gibran ini semua komen-komen hujatan dan sebagainya. Terus ketika dia mundur, langsung ucapan terima kasih kami memang pahlawan gitu. Ya nggak? Ya. Langsung pujian semua. Baca terus terima kasih juga nih ya untuk kalian yang udah komentar, yang udah like, yang udah subscribe sebelumnya, walau subscriber kita belum seberapa ya. Thank you juga. Terima kasih lah untuk semuanya. Jadi, Tapi ada satu yang menarik di pidatonya Gibran. Beliau mengatakan begini, tenang Pak Prabowo, ada saya. Iya, saya juga nonton. Iya, Dan yang terakhir, maksudnya apa nih? dan yang juga menarik pada saat itu, ada sebut itu ketuanya salah satu. Dia bilang ya semua yang terhormat bla 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 ya. Yang tersayang ketua partai PSI ya, iya yang tersayang adanya. Itu seru juga sih. Beliau kan kemarin waktu di pidato itu menampilkan tadi saya ngomong kan. beliau kan waktu di pidato itu menampilkan juga program-program yang akan dia ini kan sudah mulai lebih awal lah dia menampilkan apa yang akan diadakan program media. Ya, jelas banget kan seperti yang kemarin saya ngomong ketika kamu tanya mau dibawa kemana negara ini kalau Gibran ya. Maksudnya meneruskan apa yang sudah Jokowi itu kan dia meneruskan tapi menambahkan juga gitu, tapi tetap meneruskan gitu. So, terus sekali lagi thank you for watching untuk episode kali ini. Ini udah episode berapa? Saya juga udah lost counting ya. Terima kasih for watching this episode. Gimana pendapat kalian? Apalagi yang akan mau kita bahas? Kita tidak hanya membahas politik aja ya, kita bahas tentang lifestyle, kita juga bahas tentang music, pokoknya apapun itu yang lagi hot. Kita bahas ya. Kali ini kita ngebacotin apa aja. Baca terus sekali lagi. Thank you for watching. Saya Regi. saya Rizal. Bye bye.